beberapa pertanyaan. Kami akan mengambil dari Q&A. Kemudian sesi kedua dari raise hand nanti, kalau masih kebagian waktu, sehingga saya mengharapkan ada jawaban antara pertanyaan 1 atau 2 menit atau 3 menit. Barangkali pertanyaan pertama untuk Bapak Hanafi masih ada di room ya, Pak Hanafi? Atau kalau belum ada, Bapak Muklisin mungkin. Pertanyaannya yang tadi untuk 2 macam. Pertanyaan untuk Bapak Muklisin, ada Pak Muklisin masih siap ya? Pak Muklisin? Iya, Dok. Ya, ini ada pertanyaan. Saya pikir juga pertanyaan di banyak rumah sakit. Ada dari Tawon 75 untuk Pak Muklisin. Pertanyaannya untuk perizinan ini, Pak. Bolehkah dalam satu ruangan pemeriksaan terdapat lebih dari satu sumber sinar X? Misalnya pesawat CT scan dan pesawat mamografi. Dalam hal ini spesifikasinya luas ruangan, memenuhi syarat, dan penggunaannya dilakukan secara bergantian. Saya pikir pertanyaan saya ajukan satu persatu untuk para narasumber, dan narasumber bisa langsung menjawab, kemudian akan saya alihkan pertanyaan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Muklisin. Baik, terima kasih Dr. Feni atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Dari Pak Tawon 75 menyampaikan apakah dimungkinkan atau diperbolehkan dalam satu ruangan itu ada 2 X-ray. Saya kira demikian pertanyaannya. Begini Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Bapeten menyarankan ataupun sebaiknya penempatan X-ray itu satu ruangan satu X-ray. Hal itu memang akan mempermudah dalam penerapan proteksi radiasi. Namun apabila misalkan terjadi ruangan yang tersedia di rumah sakit itu terbatas, maka tentu harus dilengkapi dengan SOP yang spesifik. Misalkan operasional satu X-ray tidak bisa digunakan untuk X-ray yang kedua. Baik, terima kasih Pak Muklisin. Jadi sebaiknya satu ruangan untuk satu sumber pengion saja. Ya. Berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Sigit ya, Pak Sigit ya. Ya Bapak, ya Dr. Beni. Pertanyaan dari Bapak Abdul Rafid terkait zona MRI, apakah ada ragu terkait penentuan zoning MRI, entah itu dari jarak yang aman atau dari syarat-syarat yang lain. Kemudian ada tambahan, mohon saran bagaimana proteksi sistem kebakaran di area CT scan dan MRI. Ya, terima kasih Pak Beni ya. Jadi untuk sistem proteksi sistem kebakaran di area CT scan maupun MRI ini pastinya sesuai dengan yang sudah ada di dalam Permenkes 24 tahun 2020. Ini sistem kebakaran yang aktif di dalam bangunan gedung. Artinya ketika ada
kebakaran itu ada detektor kebakarannya dan sudah dipasang di ruangan-ruangan radiologi dan jenis detektornya adalah detektor asap. Kemudian kalau disediakan APAR itu juga jenisnya adalah jenis yang water mist. Jadi ini memang sudah dijelaskan di dalam Permenkes 24 tahun 2020. Sedangkan untuk acuan zona MRI ini tadi juga sudah kami sampaikan di secara tulisan ya. Itu adalah kita menggunakan kalau di Indonesia secara umum memang aturannya saya belum menemukan, terus terang belum menemukan, karena itu adalah tujuannya untuk keselamatan pasien. Kita menggunakan acuan atau aturan yang digunakan di luar negeri dalam hal ini adalah di Amerika, ya. Kita menggunakan aturan yang sudah diterapkan dan sudah digunakan di Amerika. Itu mungkin kalau misalnya menghendaki, itu mungkin bisa untuk menghendaki makalahnya atau aturannya, karena saya mau kirim filenya itu tidak bisa langsung di dalam media ini, mungkin bisa menghubungi saya Pak Beni. Jadi untuk American College of Radiology itu sudah mengatur zonanya. Jadi nanti mungkin kalau membutuhkan filenya bisa menghubungi saya. Demikian Pak Beni, terima kasih. Masih ada pertanyaannya itu Pak, bagaimana jarak aman untuk MRI? Mungkin nanti juga akan dijawab oleh Pak Daniel, tapi mungkin Pak Sigit bisa memberikan pendapatnya begitu, jarak aman terhadap mesin. Kalau jarak aman itu tentunya tadi mungkin sesuai dengan ilustrasi yang sudah ada dalam paparan saya. Jadi kalau luasan dari ruang MRI itu minimal tadi sudah dijelaskan 12,5 kali 7,5, itu dalam medan magnet itu sudah jarak amannya pastinya sudah kurang dari 5 Gauss. Jadi memang ada jarak aman, kita mengukurnya dengan kekuatan medan magnet. Jadi mungkin Dr. Daniel nanti mungkin bisa menambahkan untuk jarak amannya. Silakan Dr. Daniel. Ya, terima kasih Pak Sigit. Nah, mudah-mudahan ini semakin membuat jelas dan pencerahan untuk rumah sakit di daerah. Ini ada pertanyaan berikutnya untuk Pak Daniel ya. Ya. Nah, mungkin juga ini harus disampaikan supaya tidak rancu antara CT scan dan MRI atau dengan radiasi pengion lainnya. Pertanyaannya dari Bapak Teguh, Pak. Apakah desain ruang MRI, kaca PB ruang operator, apakah ketebalannya sama dengan kaca PB ruang operator CT scan? Kemudian tadi yang mengenai jarak aman terhadap mesin, baik itu kendaraan, barangkali mesin lift dan lain-lain. Silakan Pak Daniel bisa memberikan jawabannya atau pendapatnya. Ya, untuk MRI itu tidak menggunakan radiasi pengion, sehingga untuk kacanya tidak menggunakan kaca PB, tetapi menggunakan kaca yang dilapisi dengan kisi-kisi logam, jadi kayak kawat nyamuk lah gitu. Itu gunanya untuk meredam radiofrekuensi dari luar masuk ke dalam atau dari dalam keluar. Jadi kacanya tidak menggunakan kaca PB, tapi hanya menggunakan kaca yang dilapisi dengan seperti kisi-kisi kawat nyamuk. Itu yang digunakan di MRI. Nah, tapi ada juga MRI yang dipakai untuk sekaligus PET ya. Jadi pemeriksaan PET yang disebut dengan PET MR. Nah, untuk PET MR maka ruangan MRI tersebut harus menggunakan kaca PB dan lapisan tebal karena untuk pemeriksaan kedokteran nuklir dengan radioisotop. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk jarak-jarak, mungkin saya bisa share. Sebenarnya saya sudah memberikan materinya juga dalam bentuk paper, mungkin bisa diberikan. Sudah bisa lihat
layar saya? Sudah, Pak Daniel. Ya, jadi untuk jarak-jarak ini sudah saya rangkumkan untuk MRI 1,5 Tesla dan 3 Tesla. Ini untuk servo ventilator jaraknya berapa, kemudian dari pusat magnet ya, ini semua dari pusat magnet. Kemudian untuk motor, jam tangan ini jaraknya berapa. Kemudian tadi ada yang tanya untuk X-ray ya, untuk angiografi segala macam itu jaraknya berapa. Di sini ada jadi sekitar 5 meter ya. Kemudian untuk CT scan itu berapa jaraknya dari arah sumbu Z, sumbu X ya. Ini semua ada dalam tabel ini. Kemudian untuk jarak-jarak dengan objek-objek besi itu juga saya sudah sampaikan di sini. Ya, di sini untuk jarak-jarak terhadap objek-objek besi atau kabel listrik ya. Di sini ada jaraknya di sini ya. Untuk kabel trafo kurang dari 100 kV, 200 kV ampere dan seterusnya, kabel-kabel 10 ampere, 25 ampere dan sebagainya. Ini sudah ada jaraknya terhadap pusat magnet di sini. Dan kemudian untuk jarak terhadap chiller itu adalah 4 meter ya untuk dari pusat magnet ya. Dan untuk jarak terhadap mobil dan sebagainya ini di sini juga sudah dijelaskan ya. Terhadap objek besi ini 50 kilo harus 4 meter sampai 6 meter, 200 kilo ya sama sampai 7 meter dan 4.500 kilo dan seterusnya. Untuk mobil itu untuk high field itu bisa 8 meter atau 7 meter ya. Kalau untuk 0,2 Tesla itu harus 200 meter. Truk juga 200 meter untuk 0,2 Tesla, tapi untuk high field itu bisa lebih pendek ya. Untuk kereta api juga itu 40 meter untuk yang high field dan seterusnya. Ya. Nah ini jarak-jarak yang diperlukan. Mungkin demikian, Dr. Beni. Jadi kalau 0,2 Tesla jaraknya harus 200 meter itu, Pak. Ya betul. Kalau makin kecil Teslanya itu makin sensitif terhadap gangguan. Jadi itu jaraknya harus lebih jauh. Baik, Pak Daniel, ahli radiologi, CT scan dan MRI, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa membuat pencerahan di rumah sakit di daerah. Saya lanjutkan pertanyaan untuk Pak Libertus ya dari Lawang Sewu. Ini pertanyaannya mengenai pintu. Bagaimana untuk mencegah kebocoran radiasi pada sisi gap antara pintu dengan lantai? Apakah harus menggunakan semacam threshold? Bila iya, apakah threshold akan mengganggu? Terutama pada saat bed pasien melewati ambang pintu. Pertanyaan dari Pak Budi Bowo. Silakan Pak Libertus. Baik, Dr. Beni. Saya coba jawab dari pertanyaan dari Pak Budi. Jadi memang kalau untuk menghindari gap dengan antara daun pintu dengan lantai, juga daun pintu dengan dinding, itu ada teknologi yang dinamakan pintu hermetik X-ray. Jadi pintunya seperti pintu ruang operasi, ya, tapi yang membedakan tadi yang saya jelaskan juga yang di video tadi bahwa pintunya juga sama dengan menggunakan sensor kaki dan pintu bisa pada saat penutup pintu itu akan turun dan akan menekan ke dalam sehingga tidak ada celah-celah antara di daun pintu dengan lantai maupun celah antara daun pintu dengan dinding. Itu adalah dengan menggunakan hermetic X-ray seperti itu. Nah, memang saat ini kalau misalnya yang tadi saya sampaikan bahwa ke depan kami juga akan buat untuk pintu-pintu sliding ya, untuk yang X-ray yang tadi disampaikan, kita akan buat dengan metode baru bahwa pada saat pintu digeser maka untuk menghindari celah itu akan ada lantai yang bisa mengangkat ke atas
Ya, ini adalah teknologi baru yang mungkin kita akan launching nanti di 2021. Jadi itu untuk mengurangi misalnya untuk budget dari pintu-pintu hermetik yang harganya dengan harga otomatis mungkin cukup mahal, kita akan buat dengan harga yang relatif hemat dengan sistem manual, tapi untuk mengurangi celah-celah daun pintu tersebut. Mungkin kalau produk ini untuk informasi lebih lanjut bisa nanti menghubungi saya saja. Nanti kami akan jelaskan lebih detail untuk mekanisme penting itu mengenai pertanyaan dari Pak Budi. Mahal, ada pertanyaan tambahan dari yang lain, yaitu mengenai kalau menggunakan sliding hermetic door, apakah pintu bisa dikunci karena pada saat ada orang dari luar iseng terus membuka dengan sensor kaki, padahal pemeriksaan sedang dilakukan. Jawabannya Pak Libertus. Baik, Dr. Beni. Jadi untuk menjawab masalah itu adalah yang pertama mungkin adalah dengan menggunakan satu lampu. Jadi lampu sinyal untuk bahwa sedang ada kegiatan di dalam itu bisa. Yang kedua adalah menggunakan sistem mungkin bukan sensor yang kaki yang setiap orang bisa langsung injak di sensor tersebut sehingga pintu langsung terbuka. Jadi ada beberapa rumah sakit yang kami tangani, mereka menggunakan sistem tombol dari operator yang mengoperasikan. Nah, ini juga bisa mengurangi kalau ada orang yang iseng langsung membuka tidak bisa, karena ini semua dioperasikan dari operator di depan untuk menekan tombol sistem buka tutupnya. Nah, ada juga untuk yang di ruang CT scan juga ada sistem pengaman dengan menggunakan relay, itu juga bisa. Jadi artinya demikian bahwa pada saat untuk menghindari radiasi sedang proses apabila pintu terbuka, secara otomatis relay itu akan terputus sehingga itu menyambung dengan mesin sinar radiasi. Jadi itu juga bisa. Ini beberapa alternatif yang bisa untuk sebagai pengaman. Mungkin demikian, Dr. Beni. Kalau menurut saya jangan sampai pintu dihubungkan dengan gantry-nya. Kalau nanti pintu dibuka, gantry-nya mati, itu kan akan mengganggu pemeriksaan, Pak Libertus. Baik, nanti untuk detailnya bisa menghubungi Pak Libertus. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk Bu Rosalin dari Pak Kafid juga ini aktif untuk bertanya. Ditanyakan untuk sistem chiller CT scan sebaiknya menggunakan apa? Apakah juga menggunakan helium? Nah, ini kelihatannya rancu dengan MRI. Silakan Bu Rosalin. Untuk maksudnya pertanyaannya jenis chillernya ya, dokter? Betul, jenis pendingin untuk CT scan. Jenis chiller lebih baik seperti yang tadi saya jelaskan, kita biasanya gunakan air cool chiller. Jadi di mana kita menggunakan udara ya. Jadi di sini saya juga jelaskan karena ada dua sistem, air cool ataupun water cool. Kalau water cool itu kita harus ada lagi yang namanya cooling tower dan itu akan lebih besar lagi biayanya. Jadi biasanya kita pakai menggunakan air cool chiller. Cukup dengan air cool chiller. Baik, terima kasih Ibu Rosalin. Jawabannya semakin melengkapi narasumber yang lain. Berikutnya adalah sesi pertanyaan, sesi yang kedua, itu dari raise hand. Karena saya ada kendala teknis dari raise hand ini tidak bisa muncul di monitor saya. Saya minta tolong Pak Sekjen, Pak Hendri, pertanyaan-pertanyaan sesi kedua dari raise hand ini. Terima kasih, Pak. Baik, Dr. Beni, terima kasih ya. Ini saya akan bantu. Ada yang raise hand, namanya Chris Endra. Oke, silakan Pak Chris. Halo.
Ada Pak Kris Hendra. Nanti silakan kalau mau. Halo Pak Kris, sudah masuk? Halo, Ya, selamat silakan sore, Pak. Silakan bertanya. Ya, Ke siapa dan terima- apa pertanyaannya? Silakan Pak. Oke, mungkin ada 3 poin Pak. Jadi langsung saja saya ke Bu Rosalina. Yang pertama itu untuk perencanaan untuk sistem tata udara, jadi by chiller, itu sebenarnya antara pihak chiller dengan pihaknya MRI itu apakah koordinasi atau untuk desainnya ditentukan dari pihaknya MRI, maksudnya dari equipment MRI. Yang pertama. Yang kedua tadi dikonfirmasikan Pak Sigit, kalau untuk di sisi tata udara, baik di aircraft cabin maupun di sisinya gantry, itu kan tadi untuk suhu dan kelembapan kan dijaga Pak. Ada satu toleransi, regulasinya kan ada. Nah, maksud saya, apakah ini juga di tempatnya Bu Rosalina pada saat desain, itu juga desain juga untuk HVAC-nya enggak? Karena gini, saya takutnya ini kendala juga. Jadi jujur aja di tempat saya itu akhirnya dia desainnya seperti chiller biasa, tetapi untuk kelembapannya tidak terjamin. Itu yang poin pertama. Terus ada pertanyaan yang ketiga, tadi disebutkan juga untuk di sistem chillernya bisa terkontrol seperti itulah. Saya mau nanya, by kontrolnya itu apakah dia berdiri sendiri atau dia ikut di sistemnya MRI? Maksud saya gini, tempat saya memang betul di pihaknya Siemens itu memang ada CAT 24, ya sistemnya sistem SRS, dia bisa melihat dari sisi kontrolnya suhu. Cuma ini kelemahannya yang sampai sekarang pun kendala, masih ada masalah, di sisi chillernya sering trouble, tetapi tidak tahu trouble-nya di mana. Nah ternyata yang dicek itu hanya sisi udara, sisi suhu. Kalau suhunya drop, berarti sisi chillernya ada satu masalah. Mungkin itu Pak, Bu, yang mungkin maaf, bisa Pak saya Kris, dari konfirmasikan. Ya, mohon maaf, Oh iya, Pak Kris, dari saya mana? dari Rumah Sakit Dr. Un Solo. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, Bapak. Oke, Oke. terima kasih. Ya, silakan Dr. Benny mau Makasih, Pak. dijawab atau kita kumpulkan pertanyaannya, Dr. Benny? Silakan untuk dijawab langsung saja Pak. Mungkin karena ini pertanyaannya kompleks, bisa Pak Daniel, Bu Rosalin, dan Pak Sigit. Silakan. Pertama kali Pak Sigit dulu, silakan. Terima kasih Dr. Benny. Jadi memang kami dari mungkin menjawabnya dari sisi pemakai, dari user, dari radiografer, memang kami harapannya memang menjaga dengan alat-alat yang ada itu, kami coba menjaga sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, yaitu kelembaban. Jadi kalau memang kelembabannya tidak bisa sesuai, biasanya memang kami mengusahakan tadi dengan menambahkan alat di ruangan humidifier. Jadi memang ada alat tambahan supaya memang kelembaban bisa terjaga dan memenuhi persyaratan. Kira-kira seperti itu. Silakan Bu Rosalin kalau mau menambahkan. Pak Daniel, silakan Pak. Ya, untuk desain chiller untuk MRI itu biasanya kami dari supplier biasanya kita minta ke supplier, biasanya Bu Rosalin pasti akan minta ke supplier data teknis dari alatnya. Jadi nanti dari data teknis alatnya kami berikan ke kontraktor chiller. Di sini biasa kami berikan ke Jasira. Kemudian Jasira nanti akan mendesain kapasitasnya dan sebagainya. Dan kemudian nanti untuk fitur-fiturnya biasanya nanti tergantung nih dari customer-nya juga. Customer maunya yang seperti apa nih? Apa yang basic, yang biasa, atau sampai dengan yang bisa dikontrol lewat internet, itu nanti biasa vendor yang akan tentukan. Tentunya itu akan berhubungan dengan budget ya. Jadi berapa nih budget yang disiapkan untuk sistem chiller ini. Nah, kemudian untuk demikian juga untuk kondisi tata udara di ruang mesin dan ruang MRI. Nah, untuk kondisi tata udara di ruang mesin dan ruang MRI, kami biasanya hanya memberikan informasi adalah kelembapan yang diinginkan, range temperaturnya, dan disipasi panas yang ada dihasilkan oleh mesin ya dalam ruangan tersebut. Nah, nanti kontraktor HVAC akan menghitung dia kapasitasnya dan sebagainya
sesuai dengan ukuran ruangan dan kapasitas pendinginan yang diperlukan. Nah, untuk aksesorisnya apakah kelembapan mau diatur sampai presisi dan sebagainya, itu kembali lagi ke user ya. Jadi kalau user akan menginginkan bahwa itu harus presisi dan sebagainya, tentunya biayanya akan lebih banyak, itu lebih mahal dari yang sistem yang biasa. Jadi kami biasanya memberikan hanya sistem minimum, di mana soalnya alat-alat yang sekarang juga range dari humidity dan temperaturnya cukup lebar ya, jadi tidak perlu sampai dengan menggunakan precision HVAC. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan Bu Rosalin. Ya, terima kasih. Ya, Bu Rosalin bisa melengkapi apakah ini nanti dari kontraktor yang menentukan atau dari perencana atau dari user yang menentukan ini. Tentu saja regulasi syarat-syarat dari Kemenkes dan Bapeten itu sudah ada. Nah, kemudian pelaksanaan di lapangan, siapa yang menentukan? User, kontraktor, atau perencana? Ya, makasih Dr. Benny. Saya coba tambahkan saja dari penjelasan Pak Daniel ya. Jadi kita kan hanya sebagai kontraktor di sini. Jadi sebelum memulai proyek itu memang kita banyak diskusi dulu dengan teman misalnya, yang jadi data teknis semua di-share ke kita, dan kita juga akan bertanya kira-kira apa saja yang di-request oleh user, dan setelah itu kita biasanya hitung, dan mungkin nanti kita kembalikan lagi ke user, kira-kira ada misalnya budgetnya masuk atau enggak gitu, mau ditambahkan. Misalnya tadi kita mau tambahkan kontrol, ataukah kita mau atur untuk humidity di ruangan. Karena enggak semua rumah sakit itu memang minta hal ini gitu. Jadi memang case by case ya, tergantung dari permintaan rumah sakit dan juga mungkin dari budget gitu. Jadi di kita lebih ke ya untuk request-nya aja kita coba penuhi gitu loh, dari sisi kontraktor. Kita bantu desain, tapi ujungnya nanti penentuannya tergantung dari mungkin dari budget ya, ujung-ujungnya juga gitu loh. Ya, kalau dari gitu sih yang bisa saya jelaskan. Tergantung dari permintaannya. Barangkali ada panelis yang bisa membantu, Pak Setio atau Pak Pratikno, dari segi perencanaannya bagaimana mungkin chiller untuk pendingin, terutama untuk helium ya, juga untuk CT scan. Barangkali ada yang mau menambahkan? Boleh saya, Dok? Silakan, Pak. Dari Aryono, Pak. Moderator. Ini cukup menarik tadi, penjelasan dari Pak Sigit, Pak Daniel maupun Bu Rosalin tadi. Tapi satu hal saya melihatnya begini, ini kan alat mahal, terus fungsinya chiller itu hanya pendingin untuk mendinginkan helium ya, kalau asal seperti itu. Tapi confuse dengan pendinginan untuk ruangan, sebaiknya dipisah. Jadi waktu beli MRI, itu sudah include dengan chiller pendinginnya, jadi satu kesatuan. Itu hanya bagian kecilnya sebenarnya, fungsi pendingin saja dengan ruangannya. Jadi di situ memang harus awareness, kalau saya sebagai perencana, itu mempertegas dulu bahwa ini adalah satu paket, satu kesatuan, tanggung jawabnya jelas gitu loh. Terus nanti user tinggal memberikan untuk sistem tata udaranya memang harus dipisah. Jadi kalau misalkan tata udara ruangnya terganggu, itu tidak terganggu karena memang ada demikian. Demikian juga sebaliknya. Jadi memang seharusnya memang itu jadi satu paket waktu pengadaan pengadaan mesin MRI-nya, termasuk pengadaan chillernya sendiri, karena memang untuk tata udara ruangannya itu melekat pada prasarana bangunan. Kira-kira sharing dari saya yang selama ini untuk memisahkan tanggung jawab seperti itu kira-kira. Silakan kalau teman lain yang bisa menambahkan. Sangat jelas Pak Riono, terima kasih sharingnya Pak Indro. Jadi kalau misalnya memang untuk pendinginan helium khususnya untuk MRI harusnya satu paket. Sedangkan yang lain-lain untuk pendinginan ruangan direncanakan oleh perencana. Saya kira itu mungkin Pak Hendy membantu untuk presiden yang lain. Kita masih punya waktu kira-kira 5-10 menit ya.
Oke, baik. Mungkin kita ambil satu lagi. Di sini ada radiologi Kafid. Mungkin kita bisa minta beliau. Oke, silakan Pak David, bisa dimulai. Silakan Terima pertanyaannya. kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Hendi sama Pak Dr. Benny. Saya Hafid, radiografer dari RSUD RAA Cokronegoro, RSUD RAA Cokronegoro Purworejo. Yang saya tanyakan mengenai air humidifier, ya ini speknya bagaimana untuk air humidifier yang ada di ruang CT scan dan ruang digital radiologi DR. Pertanyaan yang kedua mengenai PMK tahun 2020, di mana di situ standar pelayanan radiologi sudah diklasifikasikan menjadi beberapa standar pelayanan, yaitu dasar, madya, dan yang lainnya. Yang saya pertanyakan adalah di rumah sakit saya itu memiliki CT scan dan memiliki DR, tapi kita belum memiliki panoramik dan dental unit dan mobile unit. Apakah itu bisa diklasifikasikan ke madya atau masih dasar? Karena di dalam klasifikasi menurut PMK terbaru tahun 2020, itu kami memang belum memiliki alat dental dan panoramik. Apalagi untuk mobile unit masih dalam pengadaan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, terima kasih Pak Kafid. Ini ada dua pertanyaan yang saya tangkap. Yang satu mengenai humidity di ruang pemeriksaan CT scan dan MRI. Yang kedua mengenai Permenkes 24 tahun 2020 mengenai modalitas paket, apakah itu madya, paripurna, atau utama atau paripurna. Silakan mungkin Pak Sigit dulu atau nanti ada yang melengkapi begitu. Oke, terima kasih Dr. Benny. Selamat sore Mas Kafid, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan ke saya mungkin kalau untuk teknis humidifier nanti mungkin dari Bu Rosalyn ya untuk isi airnya. Saya lebih tertarik untuk menjawab mungkin untuk kelengkapan atau modalitas alat yang dimiliki apakah ikut dalam pelayanan radiologi klinik pertama, madya atau yang lain. Di sini kasusnya adalah di rumah sakitnya Mas Kafid sudah memiliki CT scan, tetapi belum memiliki dental unit ataupun belum memiliki mobile. Dalam hal ini memang kalau menurut saya artinya bahwa di rumah sakitnya Mas Kafid itu untuk pelayanan radiologi kliniknya sudah ikut ke madya. Artinya bahwa alat-alat tadi itu adalah minimal dimiliki, ditambahkan dengan adanya alat CT scan dan ini juga akan berpengaruh dengan SDM yang harus dimiliki. Ketika kita sudah memiliki alat modalitas CT scan, kita juga wajib memiliki seorang fisikawan medis. Nah, disinilah mungkin menurut saya di rumah sakitnya pelayanan radiologi klinik di rumah sakitnya Mas Kafid itu sudah dikategorikan ke madya, jadi bukan lagi pratama. Kalau pratama memang acuannya belum memiliki untuk alat CT scan. Kira-kira seperti itu Mas Kafid, Dr. Benny yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Bu Rosalyn untuk melengkapi, silakan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Luar biasa ini jawabannya. Juga partisipannya masih 385 sampai sekarang. Barangkali 1 menit untuk Pak Daniel, 1 menit Bu Rosalyn untuk menjawab terutama tadi yang mengenai regulasi untuk ruangan relatif humidity-nya ya. Ya, untuk terima kasih Dr. Benny. Jadi untuk kebutuhan humiditas dan humidity dan suhu di ruangan CT scan dan MRI itu memang setiap MRI dia punya range sendiri ya. Jadi ruang mesin sendiri, ruang magnet sendiri, ruang operator sendiri. Tapi biasanya dari semua itu saya berdasarkan pengalaman ini saya rata-rata saja. Jadi untuk keseluruhan ruangan itu suhu udara yang diwajibkan adalah 20 sampai 22 derajat Celcius.
Jadi range-nya itu dari 20 sampai 22 derajat Celcius. Dan kelembapannya memang dari pabrikan itu biasa memberikan spek bisa sampai kelembapan 80% atau 70%. Tapi berdasarkan pengalaman di Indonesia, kelembapan yang baik itu adalah sekitar 50 sampai 60%. Itu berdasarkan pengalaman saja. Jadi kalau kita bandingkan spek dengan pengalaman emang beda. Jadi kita biasa pakai yang normal saja, yang berdasarkan pengalaman itu 50 sampai 60% untuk kelembapan dan 20 sampai 22 untuk suhu ruangan. Dan yang paling penting di alat CT scan dan MRI adalah kelembapan. Karena kalau kelembapan itu tinggi dan mengakibatkan kondensasi, maka di area di komponen detektor itu akan rusak di CT scan. Kalau di MRI komponen elektronik dan komputernya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Melengkapi jawaban yang lain, barangkali Bu Rosalin 1 menit ya. Ya, terima kasih Dok. Mungkin melengkapi aja. Sebenarnya balik lagi nanti kembali ke user juga, dan untuk IT biasanya selama ini proyek kita tidak spesifik pasang untuk pengaturan humidity ya Dok ya. Jadi kita lihat juga dari kondisi lapangan, misalnya kalau memang kita lihat di suhu kelembapan di sana memang terlalu tinggi atau bagaimana ya, mungkin kita bisa usulkan, kita bisa desain bagaimana supaya ruangan itu mungkin dehum atau mungkin dengan heater atau yang kita bisa pasang di FCU gitu untuk mengatur kelembapan gitu, dan itu lagi dengan user gitu. Kita bisa lihat dari kondisi di lokasi dulu ya. Ya, terima Bisa kasih. saya tambahkan, Dr. Benny? Saya Hilman, silakan. Ini udah jelas ya mengenai kelembapan, ini cukup ramai dibicarakan ya. Ada yang minta sekarang diperlebar range-nya itu ya, dari 55 sampai 70. Tapi dari pihak Kemenkes sudah menetapkan antara 50-60%. Itu sudah jelas. Dari Pak Dani sudah menyebutkan, kalau lebih dari itu jelas alat akan terganggu. Dan ini kita sudah pahami semua, hampir semua alat digital, alat elektronik, kalau humidity-nya tinggi, pasti alatnya rusak. Kedua, untuk ruangan itu sudah jelas. Asri juga menyebutkan, di atas 60%, kemungkinan pertumbuhan jamur itu tinggi. Ya, dan ini yang tidak disukai oleh rumah sakit. Jadi sekali lagi, tolong diperhatikan, biar gimana juga itu merupakan pedoman untuk kepentingan rumah sakit. Jadi rasionya tetap antara 50 sampai 60% kelembapannya. Terima kasih. Ya, Pak Hilman, terima kasih. Sebaiknya dipertahankan antara 55 sampai 60% maksimal ya. Ya. Mungkin ada tanggapan tadi mengenai modalitas untuk dari paket dasar kemudian yang sampai paripurna itu ada pendapat Pak Hilman, karena mungkin tidak semua dalam satu paket itu terpenuhi begitu. Ya, ini kan tergantung kelas rumah sakitnya ya. Kalau rumah sakit ini kan disebutkan kalau rumah sakit kelas B pelayanannya apa, kelas C apa. Jadi kalau dia sudah madya umpamanya, ya artinya kalau untuk rumah sakit kelas C dan sebagainya, pelayanan untuk panoramik itu sudah harus ada, ya harus diadakan gitu loh. Jadi dalam sistem perencanaan dia menuju kelas B atau umpamanya atau kelas D, itu penataan ruangannya sudah harus ada gitu loh. Jadi prinsipnya seperti itu gitu. Jangan nanti panoramiknya ditempatkan di tempat-tempat yang lain. Tadi sudah ada usul bagaimana kalau panoramiknya diletakkan di ruang CT scan malahan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi panoramik, mamografi itu space-nya harus disiapkan gitu aja. Apakah dibelikan sekarang atau belum, tidak apa-apa itu. Tapi paling tidak harus disiapkan. Karena dalam ranah pedoman itu menyebutkan bahwa unit radiologi, general diagnostik, fluoroskopi, CT scan, panoramik, USG, dan mamografi. Gitu. Paketnya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hilman. Ya, barangkali ada dari panelis lain yang akan memberi tanggapan. Sebelumnya saya minta Nabi ada di Dok Benny, waktunya sudah 17:06 sekarang. Ya, sudah lewat 5 menit, tapi
attendennya masih 379. Mungkin Prof. Eko akan ada yang disampaikan, Prof. Sorry, kalau sudah ada semua, nanti saya tutup. Tapi kalau belum, silakan lanjutkan mungkin 3-4 menit dulu. Ya, saya pikir sudah lewat dari yang di alokasi waktunya, tetapi sungguh luar biasa partisipannya sampai saat ini masih 374, dan saya atas nama PTPI dan atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, dan mungkin ini akan menjadi berguna bagi rumah sakit di daerah. Saya atas nama PTPI dan atas nama pribadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak Dr. Benny karena telah menjadi moderator dalam acara seminar kita pada hari ini. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Prof untuk memberikan kata penutup kepada Prof. Saya persilakan, Prof. Oke, ya, terima kasih Mbak Nisa. Ya, oke, ya, luar biasa hari ini, sangat interaktif ya, banyak sekali yang bisa kita dapat. Ya, semoga apa yang kita dengarkan, kemudian kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, Pak Hanafi, Pak Mukhlisin, Pak Sigit, Pak Daniel, Pak Libertus, Bu Raselina, dan juga Dr. Benny selaku moderator, serta tadi ada Pak Aryono, kemudian Pak Hilman, dan seterusnya yang telah memberikan kontribusi pada hari ini. Jadi selanjutnya tentunya atas nama seluruh panitia, pembicara dan pengurus PTPI, ya, kami mengucapkan ataupun menyampaikan permohonan maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan, ya. Semoga kami bisa menjalankan seminar yang lebih baik lagi di masa depan, ya. Demikian, semoga sekali lagi Bapak Ibu dapat memperoleh manfaat seminar hari ini, dan semoga kita bisa bertemu pada dalam acara seminar berikutnya. Akhir kata saya hanya bisa mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kesehatan selalu bersama kita semua. Jadi dengan resmi, seminar ini saya tutup. Kemudian ya, silakan saya kembalikan lagi. Foto session ya Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Dan juga mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya yang di panelis bisa dinyalakan kameranya. Kita akan mengambil foto dokumentasi. Pak Yusuf, ini udah. Oke. Baik, mungkin saya akan mengambil gambar dalam hitungan ketiga ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Baik, mungkin sebentar kita ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu-Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nafisi. Terima kasih Bu Rosali, Pak Sigit, Pak Daniel, terima kasih. Pak Libertus, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Benny, terima kasih.